Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Penma Ibu Hajah Eka Nur Hidayah MPD, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri Berau Ibu Hajah Khairi Rohmanillah SAG MPD beserta tim manajemen madrasah, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara Ibu Umi Puji Astutik SPD MSI, yang terhormat Bapak dan Ibu YTK Man 2 Kutai Kartanegara serta perwakilan siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024, kita diberikan kesempatan dan waktu serta umur sehingga bisa bersilaturahim di Aula Umi Center Man 2 Kutai Kartanegara dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu serta anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Anda Farhanudin kelas 109, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Thank
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu serta siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Berau yang terhormat Ibu Hajah Khairi Rahmanillah SHG MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita diberi nikmat Allah yang tak ternilai, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah sampai kita dipertemukan dalam silaturahmi di Man 2 Kutai Kartanegara. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada pengikutnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili oleh Ibu Kasih Penma, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara beserta jajarannya, yang saya banggakan rombongan kami dari Berau. Alhamdulillah, sebenarnya kemarin itu mau 10 orang, Bu. Ternyata yang 2 kebetulan istrinya kurang sehat, jadi tidak bisa meninggalkan terlalu lama. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, alhamdulillah kami merasa tersanjung. Dalam hal ini diterima dengan baik dan dijamu dengan baik. Kami terima kasih banyak. Kami tidak kesini tidak membawa apa-apa, cuman kami kesini mau menjarah, Bapak Ibu, mau menjarah atau merampok, merampok ilmu Bapak Ibu yang ada di Man Kutai Kartanegara. Terus terang, Bapak Ibu kami yang saya bawa itu baru kali ini juga studi tiru. Mungkin saya mohon dengan keikhlasan Bapak Ibu guru yang ada di sini menularkan ilmu-ilmu yang ada kepada kami semuanya, karena belum tentu kita
kita kerjakan di sana. Kalau toh ada yang baik nanti kita ambil, kalau ada yang sama kita nanti sharing. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Umi. Beliau ini Bapak Ibu kalau kegiatan itu sering satu kamar, jadi sering curhat nih ya, bilang begitu. Pokoknya selalu begitu. Jadi kapan waktu itu datanglah Bude ke tempat saya, bilangnya. Beliau kalau manggil saya tidak Ibu, Bude, sudah tua. Bude selalu ngomong Bude aja, Bude, begitu. Jadi ini menunjukkan keakraban kami. Bukan masalah apa-apa, saya juga senang karena beliau memanggilkan anaknya dengan saya itu Bude. Nah, karena sama-sama orang Jawa nih Bapak Ibu. Kalau Pak Inar itu kan orang Kutai. Enggak kan? Banjar Kutai, Pak? Oh, okay. Sekedar Ibu ketahui, Bapak Ibu ketahui, saya juga pernah bertugas di Kutai Kartanegara selama 4 tahun, tapi di Kota Bangun, di Min Kota Bangun. Okay, makanya saya kenal betul sama Pak Inar itu. Kenal benih ya Pak Saya dulu waktu di Kutai itu murid-murid yang kecil-kecil itu, karena saya orang Jawa dan dibesar di Samarinda, kalau bahasa Kutai saya belum tahu Pak. Nah, begitu menerangkan tegak mia, saya ketawa, apa tegak mia, ya kan? Begitu saya datang lagi ke ruangan kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Syahrudin. Pak, tegak mia itu apa? Bilang saya bilang, seperti ini atau seperti itu? Oh iya. Anak-anak saya jelaskan pakai bahasa Indonesia kurang ngerti, harus pakai bahasa Kota Bangun. Takut lelek, nada, ya kan? Alhamdulillah saya selama 4 tahun di sana itu banyak yang bisa bahasa Kutai itu. Kalau beda dengan yang di Tenggarong ya, kalau di Tenggarong kan etan, kalau di sana kau, ya kan Pak? Kau itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kami ini lumayan. Nanti kami sudah ke sini. Saya persilahkan Bapak Ibu ke sana, ke Keberau. Di sana ada Maratua, ada Pulau Derawan. Ini biasanya kalau Pulau Derawan sama Maratua itu satu paket Bapak Ibu. Pokoknya lah Bapak Ibu. Kami kesini ini naik pesawat roda 4. Pesawatnya roda 4 Bapak Ibu. Lumayan 15 jam. 15 jam. Nggih. Tapi kita juga jalannya santai, Pak. Nggih, paling banter itu 80 jalannya. Nggih, slow kan, Pak. Kalau kita capek itu kita berhenti lah Pak, karena kita mau yang penting selamat sampai tujuan dan mencari ilmu untuk sama-sama memajukan madrasah. Alhamdulillah, mungkin siswa kami tidak sebanyak di sini. Kalau di Tenggarong itu saya rasa penduduknya sudah banyak Bapak Ibu. Kalau di sana sudah mulai banyak, tidak sebanyak di Tenggarong. Murid kami 560. Nah, tenaga guru dan pendidik dan tenaga kependidikan kami hanya 55. Hampir sama ya, tipis saja itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami dari sini dengan menjarah ilmu Bapak Ibu, kami bisa menerapkan yang terbaik di sana. Saya juga sudah banyak teman saya di sini sebenarnya itu ada Pak Rais
Ya Pak Rais, waktu itu kami sama-sama diklat, ya kan, di Jakarta. Beliau memang hebat. Waktu itu masih bujang. Nggak tahu sekarang sudah nikah kan ya Pak Rais ya? Nah, mulai ramai dulu itu. Kita ya Bu, jangan tegang-tegang. Saya melihatin kok ibu tegang-tegang. Saya kok takutnya. Nanti, nah, kami kesini silaturahmi, bukan betul-betul merampok, tidak. Saya hanya merampok ilmu, ya kan? Bukan merampok harta benda dan nyawa, tidak. Kami merampok ilmu. Okay. Kami juga insya Allah ke depan kalau Bapak Ibu mau ke Berau, kami membuka dengan 10 jari, ya, 10 jari untuk ke sana. Kami juga insya Allah bisa menjadi guide Bapak Ibu insya Allah kalau tidak bertepatan dengan kegiatan-kegiatan. Baik kalau mau ke bidu-bidu juga bisa. Bidu-bidu, kalau bidu-bidu itu perjalanannya sekitar 6-7 jam. Kalau dulu 8 jam, sekarang jalanannya sudah banyak yang bagus. Jadi lebih aman. Kalau ke Derawan itu dari Tanjung Redep itu 2 jam. Insya Allah sana penyu besar-besar, bisa snorkeling dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk mempersingkat waktu karena hari ini hari Jumat. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Umi beserta Bapak Ibu guru Mandua Kutai Kertanegara dan Ibu Kasih Penmat menyambut kedatangan kami dengan meriah. Mudah-mudahan apa yang kegiatan ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Selanjutnya sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang terhormat Ibu Umi Puji Astuti SPD MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenang Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk sementara, maksudnya untuk sementara, tadi ada Bapak Kepala Kantor nelpon, Ibu, beliau nitip salam untuk rombongan Manbrau karena posisi jam 9 tadi beliau ada kegiatan di Kesbang Pol Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi kata beliau, ketika kegiatan di sana nanti selesai, beliau akan menyempatkan untuk ke Mandua Kukar bisa bersilaturahmi dengan rombongan dari Manbrau. Semoga masih berada di Mandua Kutai Kartanegara. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Berau beserta jajaran rombongan istimewa dari Berau, jauh-jauh 15 jam ya Bu kalau perjalanan darat. Makanya kami tuh mikir kalau darat jauh sekali. Tapi belum kami coba sih, coba nanti berempuklah dengan teman-teman. Kalau teman-teman tertarik ya kan bisa
bisa dipertimbangkan. Januari nunggu tahun baru. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Urusan Tata Usaha, rekan-rekan wakil kepala madrasah, beserta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang kali ini turut membersamai kami di Aula Unicenter MAN 2 Kutai Kartanegara. Mohon izin sekalian sambil saya memperkenalkan tim kami, boleh Bu. Jadi hari ini tim manajemen MAN 2 Kukar dalam formasi lengkap Ibu, kepala urusan tata usaha kami yang semi-semi berdarah China gitu ya. Karena putih begitu kan, putih sipit begitu ya, Bapak Haji Inaruddin S. Sosi. Nah, silahkan tebarkan senyumannya ya Pak. Kemudian Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Bunda kami, Bunda Rosita Enliah. Beliau ini senior, jadi Waka yang saya anggap sekaligus sebagai emak atau bunda saya gitu, karena beliau tahun depan sudah purna tugas. Sepertinya di bulan Mei ya Bunda ya. Nah, saya berpikir apakah kembali kami berdayakan kembali gitu ya. Itu namanya dipaksa biar pakai tongkat kata beliau begitu ya. Luar biasa semangat beliau menjelang pensiun pun, kinerja luar biasa, kiprah perjuangan beliau untuk madrasah kami. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Pak Supian MPD, segera ya Pak ya, amin. Nah, ini luar biasa Bu, beliau rumahnya di Lowajangan. Lojanan itu jarak tempuh dengan Tenggarong kurang lebih 1 jam ya Pak ya, dan jalannya pun agak-agak sedikit berliku. Tapi beliau selalu datang pagi dan pulang itu sampai rumah pasti malam Pak. Kadang isya tuh masih di jalan ya Pak ya. Luar biasa memang wakil kesiswaan kami. Kemudian wakil kepala madrasah bidang Sarpras. Nah ini yang bau rekso urusan Sarpras. Jadi kerjaannya keliling lihat air ya Pak ya, listrik, kemudian bangku, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan perhartaan, perbendaan milik negara itu menjadi wewenangnya Bapak Haji Muhammad Saprani MPDI. Nah, beliau rumahnya dekat Bu, jadi kadang malam pun kalau ada apa-apa saya telepon, karena paling dekat dengan madrasah. Titip Pak Haji, seperti tengokin. Nah, saya bersyukur kalau beliau kadang ke belakang begitu HP-nya dipegang oleh istri beliau. Nah, jadi pesannya kepada ibu negara. Kemudian Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Ibu Risma Wardati. Beliau ini dulu pernah bertugas di Kota Bangun juga Bu. Nah, baru mutasi ke MAN 2 Kukar di tahun 2017 ya Bu ya. Nah, ini yang sayang sekali wirawiri bersama saya begitu yang namanya Humas ya Bu ya. Humas itu kan juru kunci berita ya Bapak Ibu ya. Pokoknya urusan perberitaan itu berarti dengan Waka Humas. Kemudian yang hadir pada hari ini, mohon maaf tidak semua GTK kami hadirkan karena kami berbagi porsi kegiatan pada hari ini. Kalau tadi Ibu Kepala Manbero mengatakan gurunya muda-muda ya Bu, nah yang kelihatan di depan memang yang muda-muda begitu ya. Tapi di dalam juga ada yang lebih muda juga Bu, begitu ya. Nah, saya nggak mau mengatakan tua, bukan senior begitu ya, jangan bilang tua. Usia boleh tua, tapi jiwa harus tetap muda. Jadi ada juga para senior-senior kami yang turut hadir di ruangan ini. Ada Bunda Dewi Punjawati, beliau ini senior kami juga, yang insya Allah tahun depan akan berangkat haji ya Bu ya. Kita doakan sehat dan persiapannya lancar. Kalau Ibu Kepala Manbero ini tahun lalu ya Bu? 2023 ya, betul, tahun lalu ya. Tuh, jadi yang lainnya ada Pak Rais, ini sudah
teman beliau kan, dan yang lainnya juga masih muda-muda. Pokoknya guru kami muda-muda semuanya Bu. Nah, jadi muda-muda semuanya. Luar biasa, tidak ada yang tua gitu kan. Yang ada adalah senior dan orang bukan orang tua, saya salah kalau nyebut tua. Pokoknya di sini tidak ada yang tua, semuanya berjiwa muda. Syukur alhamdulillah, nikmat yang tak terhingga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi dengan saudara dan keluarga jauh dari Berau. Suatu kehormatan Man Berau berkenan kunjung ke Tenggarong. Bisa dikatakan kami ini kecil karena kami bukan ibu kota provinsi ya Bapak Ibu, kami hanyalah ibu kota kabupaten. Jadi kami bersyukur, berterima kasih atas perkenan rombongan dari Man Berau untuk silaturahmi dan bersama-sama kita akan sharing ilmu di Mandua Kutai Kartanegara. Tentunya ini adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah Allah begitu sayang kepada kita hingga kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan kita berharap semoga syafaat beliau nanti di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kami ada dua kegiatan. Yang pertama ini adalah kegiatan kunjungan dari Man Berau, dan yang kedua hari ini juga kami melakukan visitasi penilaian PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak, karena kami mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara. PISA ini merupakan kerjasama 4 lembaga Bapak Ibu. Jadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, dan Perlindungan Anak. Saya sering menyebutnya DP3A. Terkadang masih mengingat-ingat opo singkatannya gitu ya, mohon maaf. Jadi Diarpus Kabupaten, DP3A, Kementerian Agama, dan Man 2 Kutai Kartanegara. Kalau kita lihat dari data penilaian, Man 2 Kutai Kartanegara adalah satu-satunya perpustakaan madrasah yang mewakili kabupaten, bahkan dari provinsi hanya satu ya, karena yang lain adalah perpustakaan lembaga, bukan perpustakaan madrasah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan tepat jam 10 nanti kami akan visitasi melalui daring, Zoom meeting. Semoga prosesnya lancar, sehingga kami mohon maaf Kepala Perpustakaan tidak bisa ikut membersamai kami di ruangan ini, karena bersama tim di perpustakaan sedang bersiap-siap untuk menyambut dan juga mengikuti Zoom meeting bersama tim penilai. Yang nanti setelah ini kita juga akan ikut bersama-sama di perpustakaan untuk bisa sedikit melihat perpustakaan kami. Mohon maaf Bapak Ibu yang dari Berau, bukan maksud kami pamer, tapi tentunya dengan kedatangan tamu itu akan menjadi masukan juga buat kami Bapak Ibu ya. Karena tentunya kami yang posisi saat ini masih sangat perlu untuk terus berbenah. Jadi kami juga mengharapkan masukan Bapak Ibu untuk perkembangan di madrasah kami dan juga di perpustakaan madrasah kami. Jadi sekali lagi mohon maaf Ibu Kepala Madrasah, kalau rencana awal Kepala Perpus akan menyampaikan paparan di aula ini, tetapi nanti kita akan langsung komunikasi dua arah di perpustakaan Ki Hajar Dewantara nanti. Mohon izin untuk menyampaikan selain pandang, begitu kisahnya Bu Haji. Saya sering manggil Bude Haji karena saya tambahin begitu, karena saya manggilkan anak saya. Saya masih punya bocil begitu Bapak Ibu, jadi sering biar akrab saya manggil beliau memang dengan sebutan Bude begitu ya, biar lebih akrab ya Bude. Bapak Ibu yang saya hormati, di surat itu bahasanya studi tiru perpustakaan dan manajemen madrasah. Mungkin biar tidak terkesan tegang begitu ya,
kami bercerita saja ini ceritanya. Kita ini kan cerita-cerita begitu, berkisah begitu ya. Artinya kami di sini menceritakan kisah perjalanan kehidupan di Mandua Ukar, kondisinya seperti apa. Nah, nanti kita sambil rembuk begitu, sharing komunikasi, sharing informasi, bagaimana juga kondisi di Madrasah Aliyah Negeri Berau. Berbicara tentang manajemen madrasah, tentunya menurut saya bagaimana sih kita berupaya dengan segala potensi atau segala sumber daya yang ada di madrasah dan sekitar madrasah, kita mengelolanya hingga bisa mewujudkan yang namanya organisasi pembelajaran yang efektif. Nah, tentunya untuk menuju ke sana kita akan melakukan sebuah perencanaan atau penyusunan program sehingga capaian-capaian dan target madrasah dapat kita penuhi. Sengaja saya tidak paparkan di sana, saya malu Bu Dadi. Nguyai segoro saya namanya kalau Selayang Pandang Mandua Kutai Kartanegara. Jadi madrasah ini telah berdiri pada tahun 1993. Jadi tahun ini sudah 31 tahun lah usia Mandua Kutai Kartanegara. Dengan luas tanah kami 1,75 hektar Bapak Ibu. 1,75 hektar. Sebelumnya sebenarnya 2,25, tapi ternyata ketika disertifikasi hibah pada tahun 2022 lalu mengingsut ternyata Bapak Ibu ya, di pojok-pojok itu mengingsut sehingga tinggal ukurannya hanya 1,75 hektar. Tapi tentunya dengan 1,75 kami sangat bersyukur, ternyata masih sangat luas dan masih banyak lahan kosong. Inilah yang harus kami kejar biar kami mendapatkan bantuan lagi. Pokoknya kami kejar biar mendapatkan bantuan lagi. Kemudian madrasah kami ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara program riset oleh Dirjen Pendis itu pada tahun 2020, dan kemudian pada tahun 2023-2024 lalu kami memulai menjalankan program plus keterampilan sesuai arahan Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Bapak Dr. Suwardi kemarin ya, bersama Kabid Penmat yang lama Bapak Haji Mukhlis. Melihat situasi Tenggarong adalah kota wisata, maka kami membuka program plus keterampilan yaitu tata rias atau kita katakan tata kecantikan kulit dan rambut yang diketuai, nah sering kepleset, oleh Ibu Nurlia Santi Syahrini. Saya betul begitu, Jeng Santi Syahrini. Begini Bu, nah ini beliau adalah ketua program keterampilan tata kecantikan kulit dan rambut sesuai kan? Guru saya cantik-cantik Bu, luar biasa gitu kan. Nah beliau sebenarnya koordinator BK, guru BK, tetapi karena kami tidak punya guru keterampilan, nah akhirnya dibantulah oleh beliau untuk menjalankan program plus keterampilan itu. Sekretaris programnya juga cantik, nah Ibu Ustania SPD. Nah, ayo Bu, berikan senyuman termanisnya, iya. Terus multimedia dengan ketua program Bapak kami yang ganteng juga imut-imut, Bapak Muhammad Darussalam. Ini program keterampilan multimedia, dan sekretarisnya Bapak Ihsan. Terus untuk tata boga, Bu Sulis sedang standby di perpustakaan ya, karena termasuk bagian dari tim kami yang akan menjalani penilaian. Sekretaris program ada di ruang perkonsumsian kayaknya nih Bu Nur Alam gitu kan. Sesuai Bu, pokoknya kami yang di Boga pun juga seger-seger begitu kan. Pokoknya pas gitu ya, pas sekali gitu kan dengan program yang kami jalankan. Bapak Ibu, ketua program riset andalan kami adalah koordinatornya Bapak Rais Budiarto yang sudah prestasinya sudah berderet begitu ya.
tidak kita ragukan lagi tentunya. Kami sangat bersyukur Bu dengan potensi-potensi yang ada di Mandua Kutai Kartanegara. Kami saling melengkapi, makanya hari ini saya sudah memesankan betul dengan teman-teman. Tim 7, saya menyebutnya tim manajemen itu tim 7, mulai kepala madrasah, kemudian KOTU dan wakil kepala madrasah beserta bendahara. Bendahara kami kayaknya ada di belakang. Nah, oh ada ya. Seger juga kalau pokoknya saya sudah pesan namanya tim manajemen, inilah yang bagian inti di madrasah. Segala proses pengelolaan akan berjalan bersinergi dengan tim yang lain, baik dari tim pengembang kurikulum dan juga tim pembelajaran serta tim di kesiswaan dan yang lainnya. Kami bisa sampai di posisi ini karena berkat sinergitas dan kerja keras dari seluruh keluarga besar Mandua Kutai Kartanegara. Kemudian pada tahun 2023 bulan Oktober lalu, alhamdulillah Mandua Kutai Kartanegara mendapatkan penghargaan sebagai Madrasah Adiliyata Mandiri. Nah, saat ini ketua timnya sedang berada di luar ya, dipisah juga Pak Bekti ya. Sekretarisnya mana? Bu Nurul mana? Oh iya ya Allah, Bu Nurul ini malah saat kami mendapatkan penghargaan itu beliaulah ketua timnya. Nah kemudian bisik-bisik ke saya Bu Anu ya baiklah gitu kan. Akhirnya beliau sekarang mendampingin Pak Bekti selaku kader baru kami di Mandua Kutai Kartanegara untuk perjalanannya program Adiliyata. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, suguhan kami hanya rebusan-rebusan begitu ya. Kami tidak bisa menyiapkan yang di atas rebusan. Kacang, ubi, makanan tradisional saja Bapak Ibu. Kami tidak bisa menyediakan makanan dengan kelas hotel bintang 5 gitu. Jadi mohon perkenannya untuk menikmati hidangan yang kami sediakan walaupun hanya ala kadarnya. Airnya pun kami menyiapkan air dari teko Ibu, karena memang itu tadi Pak Bapak Ibu, mendapatkan predikat itu mudah, tapi mempertahankannya yang begitu sulit. Kami harus bisa mengendalikan produksi sampah di madrasah. Nah ini yang sulit, karena anak-anak ya itu tadi jajan kemasan plastik. Makanya bermitra kami dengan kantin ini ya luar biasa, ketika kami harus mewajibkan anak-anak membawa tempat makan dan tumbler atau botol minum. Kondisi siswa kami, jumlah kami 805 Bapak Ibu, 805 siswa, terbagi menjadi 23 rombongan belajar. Kalau nggak di situ kok nggak enak juga ya Pak Sayuti, mohon maaf, minta tolong bisa dicolokkan biar terlihat di layar ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, 23 rombongan belajar, kelas 10 itu ada 9, kelas 11 ada 6 dan 8, dan kelas 12 ada 6 kelas. Kemudian kondisi GTK kami jumlahnya adalah 61. Jumlah siswa 805. 23 kelas, guru dan tenaga kependidikan serta karyawan itu 61. Kalau tadi Berau jumlahnya 55 nih, Bunda Haji. Tidak jauh Bapak Ibu, tipis, hanya beda 61. Itu pun PNS kami hanya berjumlah 34. Jadi sisanya masih PPN. Sama sebenarnya, beda-beda tipis saja antara Mandua Kukar dengan Manberau. Kemudian kondisi salpras kami, ini Bapak Ibu, ini ada beberapa yang belum terrevisi. Kami berbenah mulai 2002 kemarin, 2022 saat saya kembali ditugaskan di Mandua Kukar, kami berbenah tambal sulam Bapak Ibu ya. Tidak semua posisi bangunan atau fasilitas
fasilitas yang ada di madrasah kami semuanya baru, tapi kami tambal sulam, termasuk yang ada di aula ini. Aula ini adalah ex-KDP Mangkrak, temuan yang kemarin dioprak-oprak begitu ya. Temuan KDP Mangkrak dari tahun 2016 Bapak Ibu. Dan kemudian di akhir tahun lalu sudah ada warning dari inspektorat, dari Irjen, bahwa 2023 tidak ada lagi temuan KDP. Nah akhirnya kami pun juga harus berjuang menyelesaikan KDP ini. Bisik-bisik lah dengan Pak Kakanwil dan jajaran begitu kan. Kayak apa kami menyelesaikan bangunan yang masih berupa baru tembok Bapak Ibu, belum beratap. Akhirnya alhamdulillah berkat komunikasi support dari Kanwil bisa beratap di akhir tahun lalu, dan bertahap di tahun 2024 kami bisik-bisik juga memohon lah bahasanya begitu ya. Namanya kita ini anak, punya bapak di Kanwil, punya bapaknya lagi di pusat, bisik-bisik lagi lah kami memohon bahasanya. Akhirnya diberikanlah kucuran anggaran tambahan yang bisa kami gunakan untuk menjadikan, merehab, memelester, ngecat aula ini dan memplafon perpustakaan madrasah. Alhamdulillah seperti inilah jadinya, walaupun belum punya membeler Bapak Ibu, makanya masih Bapak Ibu guru kami duduk di kursi mejanya siswa. Inilah yang saya katakan tambal sulam. Sisi sarpras kami juga masih dalam tahap pembenahan. Ketika gedung baru dipakai, otomatis meja kursi kan ada yang tidak terpakai. Nah inilah yang kami bawa ke aula dan di ruangan yang lain sehingga bisa kita berdayakan dengan baik ketika kita belum mempunyai beberapa sarana seperti itu. Nah kita berharap di tahun berikutnya kembali akan mendapatkan bantuan, tapi selamat Manberau 2025 mendapatkan SPSN. Kami yang harus lepas kata tidak boleh madrasah atau satker itu mendapatkan SPSN berturut-turut. Oke lah kalau begitu. Kalau memang aturannya seperti itu ya kami memang harus patuh pada regulasi Bapak Ibu ya. Ketika termuat memang di JPPR menyatakan tidak boleh berturut-turut. Sabar ya Bu Umi ya, 2026. Alhamdulillah, baiklah Bapak, gitu ya, dengan senang hati kita akan menunggu di tahun 2026. Mohon doa Bapak Ibu, keluarga besar Mandua Kukar, tentunya kalau diaminkan keluarga besar kan ya, nah akan terkabul begitu ya. Mudah-mudahan 2026 usulan kami untuk kembali mendapatkan aula dan perpustakaan akan terkabul dan dibangunlah aula serta perpustakaan di Mandua, Kutai Kartanegara. Walaupun kami sudah mempunyai perpustakaan, tapi tentunya itu akan menjadi lahan kedua atau bangunan kedua, bahasanya kampus perpus yang kedua begitu mungkin untuk perluasan fungsi di perpustakaan. Kemudian ruang-ruang yang lain kami juga berbenah. Kasihan sebenarnya guru-guru saya tuh Bu. Beliau-beliau itu duduk di ex musola, bekas musola dulu ya kan. Jadi bersabarlah dulu Bapak Ibu ya, karena beliau-beliau ngalah. Dulu ruang gurunya kami gunakan untuk perpustakaan. Jadi kami ubah ruang guru untuk menjadi perpustakaan untuk sementara gitu kan. Jadi sementara Bapak Ibu guru harus mengalah dulu berada di ruang bekas musola. Tapi ini kami sedang berbenah, kami akan rehab yang dulu kelas kami jadikan aula itu akan kami jadikan ruang guru. Jadi kami sangat bersyukur guru-guru kami itu sabar Bapak Ibu ya gitu kan. Namanya bekas musola begitu ya. Kami harus kasih sekat sementara begitu kan ya. Nah terkadang juga lampunya mati. Nah Pak Sarpras cepatin lampu, kasihan guru-guru kegelapan gitu. Terkadang saat hujan juga masih bocor begitu kan. Jadi itulah lika-liku perjuangan kami Bapak Ibu. Jadi ini kami bertahap untuk rehab ruangan untuk nantinya akan ditempati oleh Bapak Ibu guru. Ruang waka juga, nanti ruang PK juga akan bergeser karena memang posisi banyak lokal yang kemudian bisa kita gunakan untuk fasilitas umum. Sebelumnya
harus kami gunakan untuk kelas, termasuk lab pun sebelumnya kami pakai menjadi kelas Bapak Ibu, karena memang 23 rombongan belajar, itu pun kami sudah menolak banyak sekali anak-anak yang daftar. Makanya ketika tahun ini banyak pertanyaan termasuk dari Kementerian Agama dan bahkan Kanwil. Banyak dong muridnya. Saya bilang, mohon maaf, kami Mandua Kukar bertahan di posisi 23 rombel. Karena apa Bapak Ibu? Kalau menambah murid, jam guru-guru kami akan tambah. Saya akan makin menyiksa kawan-kawan. Sekarang saja dengan 23 rombel, beban jam guru-guru itu sudah di atas 30. Tidak ada yang berada di bawah 30. Bahkan ada yang hampir 40. Nah, saya harus, kalau di atas 40 kan harus bayar. Nah, enggak boleh sampai 40. Harus kurang dari 40. Jadi, saya katakan dengan adanya gedung baru, bukan serta-merta kami berebu untuk mengambil murid ya Bapak Ibu, tetapi kami akan komitmen untuk peningkatan kualitas. Jadi kalau kita hanya berpikir kuantitas atau jumlah, kasihan. Kalau kita nambah kelas berarti resikonya adalah menambah guru. Kalau nggak nambah guru, habis tenaganya guru-guru, kasihan. Itu pun kami sudah pulangnya jam 4:30. Masuk jam 7:15. Jadi sementara kami bertahan dulu. Ketika nanti kemudian ada penambahan guru begitu ya, siapa tahu ya Bekasi ya, kami di drop guru gitu kan ya. Mandua Kukar dapat guru 10 begitu, luar biasa. Karena tahun ini yang katanya kami dapat tambahan ke-3K, ternyata kan pada kembali semua Bapak Ibu ya. Termasuk salah satunya yang dari Madrau. Nah, jadi ya sedikit PHP lah bahasanya begitu ya. Kami sudah senang, dapat tambahan guru, alhamdulillah. Ternyata kembali lagi. Tapi memang kalau regulasi seperti itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kami pun ketika tenaga kami yang sudah lama di sini kemudian terangkat P3K diambil, rasanya juga nggak ikhlas begitu ya. Mereka lama hidup bersama kita, kok ternyata ketika sudah jadi harus kemudian diambil. Tapi alhamdulillah kebijakan di tahun 2024 dari Pak Kakanwil, dari tahap pertama P3K hingga tahap yang optimalisasi ya, ternyata dikembalikan semuanya ke madrasah atau satker masing-masing. Nah, program kami tidak banyak Bapak Ibu, hanya ada di 3 ini, dan ini program dari tahun 2022. Jadi sifatnya di tiap tahun kami adakan evaluasi untuk perbaikan dan sedikit penambahan. Sampai ketika nanti posisi masing-masing program sudah berada di posisi up atau maksimal, maka kemudian kami akan bisa untuk menambahkan program yang ada di madrasah kami. Yang pertama, kami fokus pada peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana, kemudian peningkatan mutu SDM baik dari siswa dan gurunya, dan yang ketiga adalah pengembangan program unggulan. 3 itu saja Bapak Ibu. 3 itu saja, kami kawan-kawan ini sudah jungkir balik ya. Kalau kami tambah mungkin blosor-blosor begitu ya. Makanya saya itu bangga dengan kawan-kawanku. Kadang pulangnya sore, kadang bahkan malam gitu. Luar biasa, mudah-mudahan kawan-kawanku semuanya sehat, diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusan, diberikan rezeki yang melimpah berkah. Amin. Di infrastruktur, alhamdulillah tahun ini kami sudah SBSN 2 gedung, 12 kelas, kemudian KDP juga kami sudah aman, dan dapat tambahan hibah lahan 347 meter persegi yang berada di depan Ibu. Oh nih, terima kasih Bu Kasih. Terima kasih Bu Kasih ini. Ada kepentingan juga. Ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kartanegara. Bapak Ibu, di peningkatan mutu SDM ini kita berupaya sisi pendidikan pelatihan baik guru tenaga kependidikan
siswa dan pengembangan program-program unggulan di madrasah kami. Di peningkatan Sarpras ini Bapak Ibu seperti PTSP, kemudian podcast, juga perpustakaan itu sebenarnya bukan barang baru buat kami karena kami sifatnya hanya rehat-rehat begitu ya Bapak Ibu ya. Bangunan yang ada, gedung yang ada kami alih fungsikan, kami perbaiki, termasuk Sarpras yang ada di dalamnya. Tidak semuanya baru, kami tambah sulam pemberdayaan dari sarana yang sudah ada untuk kami perbaiki sedikit demi sedikit. Kami mempunyai asrama 2, asrama putra dan asrama putri, tetapi tahun ini belum berani untuk beroperasi karena baru kami rehab gedung. Sedangkan perlengkapan di dalamnya, kasur dan lain-lainnya karena sudah lama kemudian kena COVID 2 tahun lebih ya Pak ya. Nah akhirnya sudah tidak layak untuk dipakai. Jadi kami masih berpikir untuk pengadaan perlengkapan dulu, baru kemudian akan kami fungsikan kembali sebagai asrama madrasah. Di program pembelajaran, nah ini yang luar biasa dengan kurikulum Merdeka ini kan banyak hal-hal baru Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi yang namanya penjurusan. Nah, tidak ada penjurusan ini juga bukan hal yang mudah tentunya. Maka kurikulum ini dengan tim ini ya juga ngos-ngosan juga untuk menyusun biar tidak muncul kata jurusan. Karena memang tidak ada lagi penjurusan di kurikulum Merdeka. Nah ini kita alhamdulillah tahun kedua sudah menjalankan kurikulum Merdeka sehingga teknis kami untuk anak-anak bisa mengikuti mata pelajaran pilihan itu melalui moving class. Jadi anak-anak muter Bapak Ibu, karena kami juga kalau mau menyiapkan kelas kelompok mapel pilihan, ruangan kami juga tidak cukup, sehingga anak-anak kita buat untuk bisa mereka moving class seperti itu. Itulah upaya kami untuk bisa menjalankan program kurikulum Merdeka dengan sarana prasarana yang masih sangat terbatas. Anak-anak harus bergantian, termasuk ketika anak-anak menjalankan program keterampilan pun, itu pun kami juga bersifat pinjam ruangan. Multimedia berada di lab komputer, dan tata kecantikan kulit dan rambut pun saat ini kami masih pakai lab bahasa Ibu. Nah bertahap tahun ini insya Allah akan pindah ke bawah, mempunyai ruang tata rias sendiri dan juga ruang tata boga. Jadi kami masih memanfaatkan yang ada, tambal sulam, saling menutupi. Yang terpenting adalah bisa berjalan program itu. Sambil dalam perjalanannya tentunya kita akan evaluasi keberhasilan program itu seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian program unggulan kita ini ada riset, ada tahfiz dan Science Tech Bapak Ibu. Jadi kami sudah plot anak-anak sesuai dengan bakat minat mereka. Ketika awal masuk kami sudah menjaring minat anak-anak, bakat mereka ke unggulan yang mana. Dari awal masuk mereka sudah kita arahkan untuk memilih program itu, yang mereka akan mengikuti program ini dengan sistem moving class juga di Rabu dan Jumat ya Bunda ya. Ya, di 2 hari itu anak-anak akan berbaur dari kelas-kelas yang lain untuk masuk ke kelas-kelas MPP dan kelas-kelas program keahlian. Jadi kami menamai kelas itu dengan MPP 11.1 gitu ya, MPP 1.2, MPP 1.3 dan seterusnya begitu. Jadi kami pun juga membahasakan bukan IPA, bukan IPS. Bahasa kami adalah MPP. Karena memang khawatir kita kalau masih muncul IPA IPS seolah kita masih ada penjurusan di madrasah. Jadi kami menyebutnya dengan bahasa MPP, mata pelajaran pilihan. Ekskul kami kurang lebih 23 cabang Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Mungkin sekarang lebih ya Pak Supriyan ya. Nah, tapi kami sambil evaluasi berjalannya ekskul ini seperti apa, karena kami pelatih pun juga harus mencari yang punya kemampuan di bidangnya, sehingga Bapak Ibu guru ini hanya mendampingin Bu, karena
karena kalau sudah Bapak Ibu ini selaku pembina, kalau mereka harus terjun melatih ya juga akan keteteran begitu ya. Jadi kami harus dampingkan dengan yang namanya pelatih seperti itu. Nah, untuk peningkatan mutu GTK ya beberapa pelatihan kami selenggarakan di madrasah. Kemudian kami akan mengirim tenaga kami ketika dilaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar atau oleh instansi yang lain, bisa dari Kementerian Agama, bisa juga dari instansi yang lain. Kemitraan kami untuk saat ini nomor 6 ini adalah DUDI ya, saya sebut dunia usaha dan dunia industri. Karena kami membuka program ketampilan dan belum punya guru, maka kami bekerja samalah atau bermitra dengan salon, Cassandra Salon dan Desepa. Jadi inilah nanti narasumber yang hadir untuk memberikan materi kepada anak-anak. Kemudian Sari Catering ini untuk backup narasumber di Tata Boga, dan Once Production ini sebagai bagian dari mitra kami di multimedia. Prestasi kami yang alhamdulillah saya cukup bangga dengan potensi keluarga besar Mandua Kukar, baik siswa maupun guru sudah memberikan capaian yang sangat luar biasa di tahun ini. Mudah-mudahan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk capaian prestasi lembaga Adiyata Mandiri di tahun 2023 lalu, kemudian perpustakaan terakreditasi Perpusnas itu di tahun 2022 akhir, yang sertifikat akreditasinya kami terima di bulan Februari 2023. Kemudian 2023 itu kami mewakili Perpustakaan SLTA Kabupaten Kukar mendapat juara harapan 2 di tingkat provinsi. Tahun 2024 kami maju lagi mewakili Kukar dan alhamdulillah kami di posisi juara 2. Belum bisa menggeser SMA Negeri Berau Bapak Ibu, berat sepertinya ya. Tapi enggak apa-apa, bismillah kami optimis, mudah-mudahan berbenah, bermodal kekuatan solidnya teman-teman, dan tentunya kami akan minta terus support dari atasan kita. Mudah-mudahan tahun depan kita masih diberikan kepercayaan mewakili kabupaten dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di tahun 2025. Tentunya evaluasi yang kemarin capaian dari SMA Negeri 4 Berau yang ternyata ada rentetan panjang ya. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi untuk perpustakaan madrasah kami. Memang yang namanya buku digital itu resikonya cukup tinggi untuk kita dicap melanggar hak cipta Bapak Ibu. Makanya saya wanti-wanti betul kepada Kapus ya, Kepala Perpustakaan dan juga teman-teman tim. Kalau memang e-book itu harus beli kita. Kalau memang boleh free download gratis, alhamdulillah. Tapi kalau memang di situ berbayar, tidak perlu coba-coba untuk mencurinya. Karena kalau sampai ketahuan ya risikonya sangat berbahaya untuk lembaga kita. Jadi kita nikmati yang gratis-gratis dengan tenang begitu ya. Kalau memang harus bayar, kalau kita bisa beli ya kita beli. Tapi tahun ini kami e-booknya menggunakan sistem e-library ya Pak Supian ya, dari Erlangga. Jadi kami tidak beli buku fisik. Kalau kami beli buku fisik, anggaran kami tidak cukup Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan e-book dari Erlangga yang diberdayakan oleh kawan-kawan guru, dan kami juga menggunakan e-book untuk yang masih bisa di-download secara gratis begitu ya, dan itu bisa diakses oleh anak-anak dan guru-guru melalui link perpustakaan madrasah kami. Bertahap ke depannya kami menginginkan layanan secara online di perpustakaan kami sudah lebih baik lagi. Walaupun sekarang sudah berjalan, tentunya bertahap kami harus bisa memperbaiki biar bisa diakses oleh masyarakat yang lebih luas. Habis sudah Bu. Terakhir kemarin Maires kami berharap sebenarnya bisa sampai ke grand final ya Pak Rais ya, tapi kami sudah cukup bersyukur ya sampai di 30 besar 2 tahun berturut-turut. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik lagi, bisa sampai di grand final, itu harapan kita. Tapi dengan capaian 30 besar itu saya akui perjuangan anak-anak dan pemimpin itu sudah sangat luar
luar biasa Ibu, sangat membanggakan sekali mereka hingga bisa menggeser beribu proposal yang masuk ke KSKK Madrasah. Jadi kami sampai di 30 besar mewakili Kalimantan Timur di Maires. Nah, di penyisian nih. Nah, alhamdulillah artinya Kalimantan Timur juga tidak terlalu minim ya untuk karya tulisnya. Di Maires sudah mulai banyak madrasah-madrasah yang berkiprah di Maires dan KSN. Satu-satunya ya ajang bergengsi di tingkat nasional untuk sisi kegiatan olimpiade atau kegiatan akademik siswa. Nah, tahun ini juga muncul, kalau dulu PPMN ya Bu ya, PPMN itu terakhir 2012 rasanya. Nah, tahun ini dimunculkan kembali dengan nama KPMN, Kemah Pramuka Madrasah Nasional. Kegiatan ini dadakan, tapi mau tidak mau ketika Kanwil menyampaikan bahwa madrasah ikut, alhamdulillah kami mengirim 2 siswa untuk kami berangkatkan ke Cibubur, insya Allah besok Sabtu diantar ke asrama haji untuk sedikit training, dan hari Minggu berangkat ke Jakarta. Terus insya Allah di bulan Desember Bu Kepala Manbro mau izin menyampaikan, kami juga salah satu madrasah yang ditunjuk oleh Pak Direktur KSKK Madrasah untuk memberangkatkan 1 siswa ke China Bapak Ibu, mengikuti short course di sana. Ini sedang persiapan, insya Allah batch 1 akan berangkat tanggal 9 Desember nanti selama 2 minggu mengikuti pendidikan dan pelatihan di Cina. Saya bilang China soalnya kayaknya kerennya China gitu ya Pak sebenarnya. Ini sedang proses pengurusan visa mereka. Tentunya dengan diberangkatkannya bagian dari siswa kami ini akan nantinya menjadi salah satu sumber ilmu buat anak-anak yang lainnya, yang begitu mereka kembali akan bisa dipublikasikan, disebarluaskan kepada kami yang ada di Mandua Kutai Kartanegara. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perkenan Ibu Kepala Manberau beserta rombongan untuk berkunjung di Mandua Kutai Kartanegara, madrasah yang kecil berada di Kutai Kartanegara di Kota Tenggarong yang hitungannya masih agak jauh dari ibu kota Provinsi Samarinda. Kami yang hanya madrasah aliyah negeri reguler, kami bukan diversifikasi madrasah khusus Bapak Ibu ya. Kami tidak seperti Mandua Samarinda yang memang sudah ikut sebagai manpeka. Kami hanya madrasah aliyah reguler tentunya, tetapi dengan posisi kami yang hanya reguler, dengan berbekal kompetensi dan kerja keras dari teman-teman, kami tetap berkomitmen untuk bisa membawa Mandua Kutai Kartanegara lebih baik lagi menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sangat sadar dan sangat yakin bahwa layanan kami masih jauh dari sempurna Bapak Ibu ya. Jamuannya yang begitu sederhana, hanya dengan makanan tradisional, dan penyambutan kami juga biasa saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga tidak kecewa ketika sudah sampai di Mandua Kukar ternyata masih jauh dari ekspektasi Bapak Ibu. Ternyata hanya begini saja Mandua Kukar. Itu Bapak Ibu nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita hari ini akan menjadi semangat baru bagi kami keluarga besar Mandua Kutai Kartanegara. Tentunya dengan masukan dari Bapak Ibu dari Berau akan menggiatkan lagi kita untuk membenahi madrasah menuju kemajuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Ibu Kepala Madrasah. Terima kasih banyak Ibu Kepala Madrasah Manbro dan Ibu Kepala Madrasah Negeri 2 Kutai Kartanegara. Selanjutnya penyerahan cendrawata dan
yang terhormat Ibu Haja Khairul Rahmanillah SAG MPD dan Ibu Umi Budi Astuti SPD MSI untuk dapat menempati tempat serah terima cendera mata. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah Manpra dan Ibu Kepala Madrasah Negeri 2 Kota Jakarta. Selanjutnya demi keberkahan dan kebermanfaatan kegiatan kita pada hari ini, selanjutnya adalah doa yang terhormat Bapak Muhammad Darussalam SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari yang penuh berkah ini. Kami di Mandu anggota Kartanegara bersyukur dan berbahagia menyambut saudara-saudara kami dari Manberau yang datang dengan niat untuk belajar bersama, berbagi dan mempererat tali silaturahmi dalam kegiatan studi tilu ini. Ya Allah, ya Alim yang Maha Mengetahui, kami mohon Engkau berkahi pertemuan ini, limpahkanlah rahmat dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang akan kami laksanakan bersama. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana yang bermanfaat untuk bertukar ilmu, berbagi pengalaman, dan memperkuat komitmen kami dalam memajukan pendidikan di madrasah kami masing-masing. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami semua semangat kebersamaan dan kerendahan hati untuk saling belajar dan mendukung. Berikanlah kami petunjuk-Mu agar pertemuan ini menjadi langkah untuk meningkatkan mutu, kreativitas dan inovasi dalam mendidik generasi penerus yang berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. Kami juga memohon padamu ya Allah, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada seluruh tamu kami. Mudahkanlah segala urusan dan perjalanan mereka selama berada di tempat kami, dan jadikanlah kunjungan ini penuh makna dan berkah bagi kami semua. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembimbing kami, serta dosa para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kepada kami petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi.
Jauhkanlah kami dari segala bentuk keburukan dan fitnah, serta peliharalah kami dalam segala kebaikan dan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengabul doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ramah tamah, acara santai sambil menikmati makanan sambil sharing antara Bapak dan Ibu dari Makbral dengan Mandua Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf. Mari kita sama-sama untuk kegiatan kita dan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.